depanku sekarang ada LBWK Mazda RX-7 FD 3S LB Super Silhouette dari brand Inno 64. Nah, diecast yang ada di depanku sekarang ini tuh hasil dari rasa bimbangku ya, dan ini keputusan dari aku juga ya. Yang awalnya aku tuh sempat mikir ya mau ambil castingan yang Mini GT Mazda RX-7 ya, tapi aku rasa ya aku lebih tertarik di Inno 64 ini, karena di Inno 64 ini tuh secara castingan Mazda RX-7 ini tuh lebih seperti aslinya ya. Nah, makanya hari ini aku datengin di sini teman-teman. Oke, daripada kalian nunggu lama-lama, langsung saja kita bahas. Well, welcome to my Garasi Biru channel. Yeay, halo teman-teman, berjumpa lagi di channelnya Orang Berkembang Sudah Sangat Jauh. Oke, daripada kalian penasaran, aku keluarin dulu aja dari boxnya. Oke, jadi konten hari ini tuh aku bakal bahas kenapa sih aku lebih memilih castingan LBWK Mazda RX-7 ini dibandingkan rilisan yang terbaru kemarin dari Mini GT juga ya, yang ngeluarin Mazda RX-7 juga ya, yang hampir mirip-mirip seperti ini. Nah, untuk yang kedua aku bakal bahas asal usul livery LBWK Mazda RX-7 FD 3S ini teman-teman. Oke, sebelum aku bahas, aku keluarin dulu dari tempatnya. Mari kita dobrak. Ya, aku dapat ini sudah tidak segel ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Ini walaupun ini castingan lama ya, sedikit tertinggal, tapi masih sangat layak untuk dikoleksi menurutku. Oke, aku keluarin dulu dari tempatnya ya. Seperti biasa kita buka dulu diffuser bautnya teman-teman. Nah, ini sangat mudah ya buka ya, karena emang benar-benar tidak segel ya. Ya, kalian tahu sendiri juga kalau Inno 64 ini tuh cara ya banyak nggak rolling ya. Dan mungkin aku kira sudah banyak ya yang bahas secara detailnya, makanya kali ini aku bahas kenapa aku pilih ini dan sejarah livery Mazda RX-7 ya. Ya, kalian yang sebagai pemula juga tahu juga ya. Jadi ketika kita punya castingan apa, kita tuh tahu juga ya filosofi dari apa yang kita koleksi, seperti itu teman-teman. Oke, jadi Mini GT dan Inno 64 tuh seringkali memiliki pendekatan yang berbeda ya dalam merilis model diecast ya, terutama untuk mobil modifikasi ya, seperti Mazda RX-7 LBWK ya, yang sekarang ini ada di tanganku. Nah, secara perbedaan yang ada pada Mazda RX-7 ini tuh, kalau di Inno 64 tuh warnanya cukup realistis ya, seperti aslinya ya. Ya, warnanya oranye dan warna hijau ya, kombinasi warna oranye dan warna hijau ya, yang dikenal dengan sebagai seri LB Super Silhouette ya. Ya, untuk yang pertama-tama perbedaan secara warna ya. Kalau Mini GT itu warnanya lebih condong ke warna merah ya, dan sedangkan untuk castingan yang Inno 64 ini tuh warnanya cukup sama persis di mobil secara reliefnya ya, memiliki livery warna oranye dan warna hijau ya. Ya, banyak kolektor yang mencatat ya bahwa Mini GT itu cenderung menggunakan set rona ya, yang menggunakan warna merah yang lebih terang ya, warnanya solid, dan terkadang ya sedikit lebih ya terlalu cetar ya, atau lebih tebal gitu ya, seperti cat yang mengkilap biasanya ya, yang terlalu warnanya terlalu glossy gitu teman-teman ya. Ya, secara livery ya, liverynya tuh menggunakan pola corak ya, walaupun liverynya sama ya, Liberty Walk juga ya, detail penempatannya secara stiker dan pola hijau merah terkadang sedikit berbeda ya antara kedua merek juga ya. Yang sangat terlihat menonjol tuh di bagian spionnya ya teman-teman ya. Nah, kalau di rilisan Mazda RX-7 di Inno 64 ini tuh spionnya terdapat di fender depan ya. Sedangkan kalau castingan Mini GT itu spionnya berada di pintu ya, di bagian pintunya ya. Ya, seperti ini. Coba kalian lihat ya, perbedaannya sangat jauh berbeda ya. Sangat perbedaannya tuh sangat terlihat jelas sekali ya di bagian spionnya, terutama itu ya. Ya, Mini GT sering memilih untuk tidak menyertakan fender mirror ya, spion di fender depan, atau hanya menyertakan spion yang dipasang di pintu atau di door mirror. Ya, meskipun mobil aslinya tuh versi modifikasi ya tertentu menggunakan fender mirror juga ya. Ya, secara alasan secara umumnya tuh keputusan ini tuh sering dikaitkan dengan kemudahan produksi ya,
sama ketahanan dan konsistensi desain ya. Ya, spion Defender tuh seringkali sangat kecil ya dan rentan patah juga ya menurutku ya. Ya, sehingga beberapa produsen memilih gaya spion yang lebih aman ya, dipasang di door mirror atau pintu ya. Atau kadang ya nggak ada spion sama sekali juga ya, modelnya sangat ekstrim mungkin. Ya, untuk Inno 64 sendiri umumnya dikenal karena fokus pada detail dan akurasinya cukup tinggi ya. Seringkali termasuk kayak seperti feather mirror yang persis dengan model aslinya ya, dan sering menyertakan fitur detail ya. Nah, kalau Mini GT itu seperti detail interior yang lebih baik, misalnya ya kayak menambah warna di dalam jok ya. Di sini pun ya juga ada tambahan warna juga ya. Ada sedikit sentuhan di dalam interiornya teman-teman. Kalau kalian kelihatan ya di sini. Mungkin sorry ya. Di sini tuh kalau kalian bisa melihat ya, ya maklum ya, terbatas kameranya. Jadi ini tuh ada sedikit sentuhan ya di bagian jok depannya tuh ada sentuhan warna hijau ya. Ada list warna hijau di bagian joknya. Seperti itu ya untuk bagian interiornya. Ya, kesimpulan mengenai masalah Mini GT ya, Mini GT itu pada dasarnya tidak mengalami masalah dengan rilisan ini. Perbedaan akurasi yang aku amati itu perbedaan filosofi aja sih secara desain ya, dan biaya produksi antara kedua produsen juga menurutku seperti itu ya. Mini GT itu baik tapi tapi terkadang disederhanakan ya. Kalau Inno 64 ya sangat cukup baik juga, berusaha sedekat mungkin dengan mobil aslinya ya. Ya kalau Mini GT sendiri itu kan ya bannya bisa rolling gitu aja ya. Ya kalau Inno 64 roda seringkali tidak rolling ya, sedikit macet ya karena fokusnya ke stand ceper ya, dan ini tuh mengakibatkan jadi bagian bannya tuh nggak rolling ya secara lancar ya, karena emang di setel sangat rendah ini tuh ya kan, rendah sekali kan teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini tuh kan sangat rendah sekali, jadi kemungkinan ban bisa rolling secara lancar tuh cukup ya susah juga, tapi ada sisi positifnya juga ya, tampil secara statis yang sangat realistis. Nah, untuk secara keseimbangan untuk Mini GT, keseimbangan antara detail harga yang kompetitif ya dan fungsional ya. Roda bisa berputar. Kalau Inno 64 akurasi, tampil statis dan detail yang sangat tinggi. Lebihnya seperti itu. Ya, Inno 64 sendiri itu dipuji karena secara stand ketinggian mobilnya ya yang lebih realistis dan detail yang lebih halus ya. Sementara Mini GT disukai karena kualitas cat yang baik dan roda yang berfungsi ya, bisa rolling. Nah, ini adalah masalah preferensi kolektor ya. Nah, mungkin kalian bisa tambah komen di bawah ya, menurut kalian seperti apa? Apakah kalian lebih menghargai akurasi tampilan statis Inno 64 atau kualitas rolling dan ketahanan umum Mini GT ya, seperti itu. Selanjutnya asal usul livery Mazda RX-7 ya. Jadi mobil miniatur Mazda RX-7 pada yang aku pegang ini tuh memiliki livery corak atau warna khas ya, dengan kombinasi warna oranye dan warna hijau ya, serta ada logo juga ya di sini, ada logo Liberty Walk di sini, ada tulisan juga Liberty Walk ya di bagian sini. Tulisannya cukup presisi juga, nggak terlalu besar juga, dan ada nomor 55 ya. Nah, asal usul livery corak secara umum ya, livery ini tuh adalah kreasi dari tuner modifikasi ternama asal Jepang ya. Ya, Liberty Walk atau LBWK tuh ya dikenal dengan body kit agresif, bergaya super silhouette atau wet body ya. Ya, livery kadang dikombinasi juga ya dengan warna hijau dan putih dan pola-pola geometris kamuflase seperti ini teman-teman. Ya, sering banget digunakan oleh Liberty Walk pada beberapa mobil modifikasi mereka ya. Oke, untuk yang berikutnya inspirasi dan detail livery Mazda RX-7 ya, LBWK. Model body kit ini tuh disebut LBWK Super Silhouette Works Mazda RX-7 FD3S. Dan desain ini tuh terinspirasi dari mobil balap retro ya, seperti Porsche 935 ya, yang sering disebut gaya slant nose dan Moby Dick untuk bagian belakang. Nah, livery secara spesifik ya, ini tuh menggunakan warna orange dan hijau ya, dan memiliki nomor khusus 55 ya, kemungkinan besar terinspirasi dari salah satu desain atau mobil showcase yang dibuat oleh Liberty Walk ya dalam dunia koleksi ya. Ya, dalam dunia koleksi miniatur diecast, pabrikan tuh sering membuat versi fantasi original ya, dengan livery Liberty Walk
atau meniru mobil showcase Liberty Walk yang ada ya. Ya terkadang memiliki livery yang terinspirasi mobil balap legendaris lainnya juga ya. Meski corak orange hijau pada castingan ini tuh sangat khas LBWK ya. Bukan replika juga ya, langsung corak balap Mazda era Le Mans seperti warna Renown atau Charge ya. Untuk secara kesimpulan, livery warna orange hijau ini tuh adalah corak yang diciptakan dan dipopulerkan oleh rumah modifikasi Liberty Walk atau yang disebut LBWK ya, untuk model modifikasi Mazda RX-7 FD3S ya. Dan bukan berasal dari secara balap secara resmi ya, Mazda itu seperti di Le Mans atau IMSA ya, melainkan dari budaya modifikasi JDM, Japan Domestic Market Modern. Ya, nomor 55 itu adalah angka yang sering muncul di mobil-mobil ikonik dalam sejarah balap Mazda ya. Tapi nomor 55 ini adalah angka yang sering muncul di mobil-mobil ikonik dalam sejarah balap Mazda ya. Tapi dalam konteks Liberty Walk ya. Angka tersebut dapat menjadi tribut atau sekedar penanda desain aja ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya asal-usul livery Mazda RX-7 yang ada di depanku sekarang ini, teman-teman. Emang kalau value itu adalah harga terbaik untuk kualitas yang diterima, value for money. Nah, Mini GT sering dianggap menawarkan value for money yang sangat baik ya. Ya mungkin mendapatkan diecast berkualitas dengan detail yang layak dan roda yang bisa berfungsi atau bisa rolling dengan harga yang lebih rendah. Ya jika value adalah akurasi, secara detail, maksimal, dan eksklusif, Inno 64 menawarkan value yang lebih tinggi ya, meski harganya lebih mahal ya. Ya mungkin kalian membayar untuk tingkat detail yang unggul, stance yang lebih akurat dengan mobil aslinya, dan seringkali packaging yang lebih premium. Bagi kolektor yang memprioritaskan realisme dan tampilan diecast yang sangat statis, Inno 64 lebih bernilai. Jadi untuk secara potensi investasi atau flipping, ya mungkin kalau kalian beruntung ya, misal katakanlah kalian dapat Inno 64 yang limited edition atau Jaskar yang memiliki reputasi yang sedikit lebih kuat dalam hal nilai jual kembali, karena fokus mereka pada detail dan kuantitas produksi yang lebih ketat untuk rilisan tertentu ya. Ya pada dasarnya kalau kalian memilih antara Mini GT, keseimbangan detail dan roda yang berfungsi, atau Inno 64 yang secara detail super akurat, tampilan statis dan stand japer, tapi bukan berarti Mini GT itu jelek ya teman-teman. Secara finishingnya tuh tetap rapi, fitment rodanya dan standnya tuh ya cukup lumayan keren juga Mini GT. Cuma kalau kalian kolektor yang fokusnya cari heritage detail, RX-7 LBWK livery charge dari Inno 64 ini tuh lebih punya jiwa 787B nya. Jadi kadang ya bukan soal mahal atau murah ya, tapi soal rasa puas. Lihat miniatur yang benar-benar mirip aslinya tuh rasanya mungkin lebih puas ya teman-teman ya. Karena buat kolektor sejati ya detail kecil itu tuh sangat berarti ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk pembahasan kontenku hari ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, share ke teman kalian yang baru aja jadi pemula ya, biar tambah wawasan juga dan kita sama-sama belajar mengenal koleksi kita pribadi ya teman-teman. Oke, terima kasih, see you next video. Dah.